Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahil qaul. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Saya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini, lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya dia nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kalian delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi saya ini kalah teh gitu diwali, tapi bukan dimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kok dia susu rawani sih? Mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu ini manusia pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamudanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roga misalnya juga wong numpak alpat pejabat ono sing bukakno enak aja nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong itu numpak alpat ono sing bukakno, tapi tetap kirim sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat wali akhirat. Kue yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Kalau rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kue tak pernah kena ide dua minggu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kue ditakok ini akhirat. Kue tahu angen-angen jadi orang sujud betul nanti. Tapi dia tahu angen-angen mewah nanti. Yes, senang kono kira-kira gitu. Jadi latara undal, pas kue roh ilmu yakin, pas wayang lebu. Rokok. Jadi mulanya kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mebu. Makanya latih melihat dunia itu juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean itu wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kertu pinter gue jalalan. Jalalan budel bisa gaya bisa.
Boleh ora ana maknane. Oh anu ka amber wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngertikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar kok sujud kowe, itu kira-kira apa nih maksudnya anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah langsung matanya aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang bun neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang nemu sholat sujud, ya jangan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan, PKI halus, PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampai tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah, kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga ku ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas sa'ihunas atruse arraqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel pas kongkol-kongkol yang terapatan. Dari ku ngelamunem disetel. Jadi pegawai negeri ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue wayar uang terus rekam kabeh. Oh ora isi di sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang tekem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Barang idol anak Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan, Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, tapi tekeh orang tahu pengen melarat koyok. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim itu, almarhum aman ahabba, hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya naik dulu nak ngomong. Harus pokoknya seneng Nabi suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik masalahnya dewe mu almarhum aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyon saya mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu 1 hari 100 kali. Nyebut Nabi benak sholat. Orang dihitung, dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa?
Ya, ono pengajian selawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah mlaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Itu lah itu diri rasa menang terus kok ditusuk wis kadung terus wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali itu bangsa umur ibadah aja mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru kopi paste ya, artinya orang apa ya kawin lah. Kalau niru gak apa-apa tapi kawin kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, kayak ngono itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karena itu goblok apa sopan? Kira-kira nggak jawab deh. Goblok itu harus macam sini. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Harus ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi yang terjemah lu harus ngerti. Jadi nak Allah hayya ala sholah pun mesti. Hayya ala sholah pun penting ring. Itu sudah jadi wali. Oh itu saya buat tiru tapi kawin tidak masalah. Tapi ini kan resep, no. Memang kalau gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam boleh kan buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya rasa buat tiru terus kemudian jadi wali serai iso kadung malah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan bisa jadi wali lewat jalur liya aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes ya wali, masyhur. Ana wali ku baru kae di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat dijak wedi. Jadi anak jatuh apa kan? Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep mororo. Wong ngerti bojo kegawangan ini akhirat bahaya lho. Wis bahaya mau dibojo nganti kegawan apa? Tengah. Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Dalillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan belum bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak suka duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang Cina yang lain. Mau fasek-fasek nang dalan ngono kok bawa jalan ngalor itu pakai kayak gini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga
Ulama-ulama dulu kalau doa anak itu min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah apa? Gak apa-apa, aku seneng juga gak apa-apa. Orang usah tawarai gue seneng dhisik. Paham? Jadi ini ora usah cara Gus Bak apa. Ora usah tarani ra apa-apa sebab lakoni. Makanya kalau suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas, saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani, pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud dilarang. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaruannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok main diwarai wong? Boten yang terjemah. Kok Nabi diwarai wong enggak ada ya Rasulullah. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ini dolakno kiai perkara hadun nafsu, enak jadi kiai gede. Wah teko ditolak al-badru, wale napu pidato MC ini menisaikul fadilah wal karomah, bos ini MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ingat biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang di sana kalau biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Kan berarti kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa, tapi takut saya elek-elek ini menjualnya perkara dunia, soalnya itu lho. Jadi ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulang ngarep ngaji karmu. Mesti rugi gue ya, aku tenang aja aku. Dan orang itu latihan ikhlas, kenapa? Latihan. Gue kadang gitu protes dari yang dia. Terus, jangan sekali-kali nak tidak tak derek nus ke umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menaik keluar dari yang tua. Jalan haji malah turun, topa menaik. Jalan era roh dari anak kiai malahnya. Ngerusin tahu tak kendaraan dalam kota, akan sepeda motor kan terang yang gede Malibu. Jalan itu tak malah jalan. Jalan akhirat jalan rodonya raros tuh. Dan apa yang disebut? Jalan dunia raros, jalan akhirat terang buk roy gopo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau? Bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus.
akan mencintai kiai saja karena fasilitas dunia. Senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren sholat ngarepe bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang tidak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjor meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwinya, dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek menjunut menawa. Ora kena bojo contoh. Kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karo pusing sholat ora bos misale lho. Pemenang yang jegoten wae ta bro. Mustafa itu orang nyek jegoten liyane. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, aja susuk. Sarplus orang dagang iki. Cek tadi, ibu yang ada ini rakyat kelas. Karena rakyat kelas aku rakyat kelas ilmu tuh malah lorong. Kalau merokok bentar lewas sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan menjadi bodoh kan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak beda tidak jawab satu-satu aja karena iman sarannya harus tahu fa'lam itu tahu fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya telur itu jadi pitik cara kowe mungkin toh ayo jawab satu mungkin kan tapi pertanyaannya saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang bisa selingkuh bisa punya anak turun itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam tidak kan di luar kudrah kamu di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu ada onta yang buting yang sudah hamil sudah kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya kamu katakan apa? Mungkin tapi saat Anda katakan mungkin Anda ikut menciptakan enggak kan tetap itu kudrahnya Allah tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu itu syaratnya jadi nabi syaratnya jadi wali nah saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahe pangeran itu. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok ribet tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kaya ora melok gawe. Metu kok indukane ya ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, jangan itu anak beda deh. Cara nabi-nabi orang roh beda deh. Tapi lo termasuk warasatul anbiya, ya orang beda deh. Waras, otak lo nih waras. Lo ya misalnya kue cara iman seperti itu, yakin jadi wali. Wah sama amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Itu sok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin biji padi menjadi padi besar mungkin tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi tidak kan ikut menciptakan harusnya kan dia bilang yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan
Saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan, dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Ada yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir mati-mati sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolok-bolokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrahe Allah apa? Kayaknya Nabi itu didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrahe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, musuhe ra manuk terbang. Bukti kudrahe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lho bukti kudrahe apa ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrahe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa saja? Wong ibu unta ya ngrasa gawe. Apa ibu unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup jadi kudrahe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin dekne saya menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrahe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebenarnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrahe. Nah sekarang mukjizat kok onteni unta keluar dari apa tadi? Batu, onteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengkit nabi melok pilet, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran gimana subuh jalalan mu'alam idul maknani itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrahnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrahnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nuwedi urip wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun wa idza matu tidak tahu. Kita semua punya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan?
Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul, tapi tekil jiadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, mau KPU-nya lagi 7, mau kapan roh nanti. Daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan musyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Kula bener ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Wae kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat cek brontak kok. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksudnya piye? Ya maksudnya ra piye-piye ben gawe wae no. Wong marat tuh lihat keberontak ya kan. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet ke kafiran. Tapi ora berontak ya ora iso. Ya ora berontak marat mulai bae bapake sampai dekne. Yo mangkel tenan ajene cara ora berontak kuwi. Mon terus kalau terusnya. Wa wajibun lahul wujudu wal kitab. Wa wajibun lan wajib lahu kedhi Allah taala apa al wujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwalik. Kowe muni sifat sik ya oleh, muni zat sik ya oleh. Muni sifat sik misalnya ngene, alam raya ini besar dan detail ya. Alam raya ini besar dan detail. Pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini ya, kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah kekuatan itu arot itu sifat,
Tentu kekuatan itu butuh zat sing ditembleki kekuatan itu, napa? Nah, kalau butuh zat sing ditembleki kekuatan itu berarti kudrah tadi harus menempel pada zat. Nah, sing ditembleki itu tentu suatu sing wujud. Nah, mulane cara berpikir mulane oleh berpikir sifat sik menuju zat atau zat menuju sifat. Maka sifatu dzati laisat aina dzati wala ghairon siwahu dan fisoli. Kowe mikir sifat iku ya menuju zat, mikir zat ya menuju napa sifat. Mane eleng-eleng ya. Dadi misale alam raya inna lihadzal alam mukhtisan wal mukhtis iku mesti dzu qudratin tamah. Utawa hadhil alam diciptakan oleh kudrah sing dahsyat. Nah, tentu kudrah iku nemplek ning gone qadir napa? Ning gone napa qadir. Lah qadir iku kudu wujud. Mosok sifat neng sifat kekuasaan nemblek zat sing boten apa wujud boten mungkin. Wal kidamu lan wajib kidam. Nah ini malah lebih logis lagi. Neng dinggon jenenge makhluk iku ya mutaakhirun anil khaliq. Napa makhluk mesti mutaakhirun anil khaliq. Dadi nek alam raya iki wujud mbok kaya apa kunane Nabi Adam, mbok kaya apa kunane bumi iki misalnya 100-an tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu tetap dhisik sing gawe napa tetap dhisik sing gawe. Makanya Allah bersifat kidam. Kada kaya mengkene bakon ta sifat bakok abadi. Hanya gini, kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun, berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah, karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun, tapi qiyamuhu binafsi. Nah tentu seterusnya juga gitu, tidak ada kekuatan apapun sing iso menyentuh keabadian Allah. Mulane anggere ana kidam mesti wajib bakok, nggih, karena tadi nggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah wujud, itu wujudnya tidak bergantung apapun. Iku jenenge apa? Qiyamuhu binafsihi. Kalau nak bahasa Quran apa al-qayyum, apa? Al-qayyum. La yusabu kang ora iso den campurna apa bakok bil adami kelawan ora ana. Jadi angger Allah wis kadung wujud ya ora bakal terjadi adam, karena untuk menjadi adam butuh mukdim, butuh kekuatan yang bisa menghilangkan. Sementara enggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa al-qayyum, apa? Al-qayyum. Nah, beda nak srengenge meskipun apapun dahsyatnya matahari, dia itu diciptakan apa? Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada. Wa annahu lima yanalul adam. Wa annahu lan sak temne Allah Taala lima maring perkara. Yanalu kang iso menyentuh apa al adamu sifat ora ana. Iku mukhalifun, iku zat sing nyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan.